Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil final project Big Data kami. Nama saya Muhammad Rashid Faruqi. Kemudian, Nama saya Muhammad Raska. Nama saya Muhammad Kevin Sandrian. di sini kami akan mempresentasikan visualisasi dan analisis data COVID-19 yang diberikan di Classroom. Langsung saja, pertama kami melakukan setting environment di mana kami menginstal Java terlebih dahulu dan menginstal Hadoop dan VanSpark. Kita jalankan terlebih dahulu. Kemudian jika sudah, kita akan menjalankan kolom kedua, yaitu mengupload file Excel ke dalam Google Colabs. Pilih filenya. Dan ditunggu sampai proses uploadnya selesai. Kemudian bagian ketiga kita akan melihat data dari file Excel atau CSV yang sudah diupload tadi. Di sini kita mengimport library Pandas, kemudian membaca file tadi yang memiliki nama seperti ini, dan ditampilkan dengan menggunakan query SQL, di mana kita akan menampilkan semua kolom yang ada dari data CSV tadi. Di sini kita bisa melihat bahwa ada sebanyak 14.866 data yang berisikan data COVID-19 di seluruh dunia. Kemudian bagian selanjutnya kita akan melakukan visualisasi data. Di sini kita akan menggunakan dua jenis diagram. Yang pertama adalah diagram plot atau garis, dan kedua diagram bar atau batang. Di diagram pertama kita akan menampilkan pertumbuhan jumlah kasus dan kematian akibat COVID-19 di Indonesia pada tahun 2020. Kita coba jalankan. Dari bulan Januari hingga April, yaitu terdapat peningkatan jumlah kasus dan kematian akibat COVID-19 di Indonesia. Kemudian visualisasi selanjutnya yaitu akan menggunakan diagram bar. Di sini kita menampilkan peringkat 5 negara terbesar di Asia terdampak COVID-19 pada periode yang sama seperti diagram sebelumnya. Dan dari hasil visualisasi terlihat bahwa Turki memiliki peringkat terbesar, diikuti dengan Iran, Cina, India, dan Saudi Arabia. Kemudian yang terakhir yaitu visualisasi dari grafik pertumbuhan kasus dan kematian di dunia akibat COVID-19. Kita jalankan. Dan di sini terlihat bahwa ada lebih dari 2 juta kasus di dunia dari mulai bulan Januari hingga April, di mana angka di bagian kiri atau sumbu Y ini dalam angka jutaan. Kemudian bagian selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Jadi saya masih di visualisasi data. Saya akan melakukan visualisasi data dengan 5 negara dengan kasus COVID-19 terbaik di dunia. Yang pertama itu import library yang dibutuhkan, yaitu NumPy, Matplotlib, dan Pandas. Kemudian membaca file CSV dan menampilkan 5 baris teratas. Kemudian yang selanjutnya itu untuk melakukan kode untuk melakukan visualisasi datanya. Jadi hasilnya kayak gini. Bisa kita lihat yang pertama itu ada negara dengan kasus COVID terbanyak itu ada USA, ada Spanyol, ada Italia, kemudian UK, kemudian yang terakhir itu Jerman. Untuk yang biru ini jumlah kasusnya, untuk yang oranye ini jumlah kematiannya. Selanjutnya saya akan melakukan cluster analisis berdasarkan total kasus dan total kematian COVID-19 menggunakan algoritma Cummins. Jadi yang pertama itu saya membuat variabel X untuk menyimpan nilai total kasus dan total kematian. Jadi ini hasilnya. Kemudian saya akan menerapkan elbow method. Jadi elbow method ini untuk menentukan jumlah cluster yang digunakan. Dari hasil elbow method ini bisa kita simpulkan. Jadi kita bakal ngambil 3 cluster. Karena letak elbow-nya itu ada di titik ketiga. Kemudian saya membuat model Cummins pada dataset. Jadi untuk kode yang ini nih, untuk nampilin cluster-clusternya dan negara tiap-tiap cluster. Jadi bisa kita lihat cluster pertama itu ada 198 negara, cluster 2 itu ada 1 negara yaitu USA, cluster 3 itu ada 10 negara. Kemudian saya akan melakukan visualisasi clusternya. Nah, jadi ini hasil visualisasi clusternya. Jadi untuk cluster pertama itu ada di sini yaitu yang warna merah, untuk cluster kedua itu yang warna biru di sini, cluster ketiga itu yang warna hijau. Nah, yang warna kuning ini centroidnya. Jadi dari visualisasi ini bisa kita simpulin kalau cluster 1 itu tuh untuk kasus yang paling rendah dan kematian yang paling rendah, kemudian yang cluster 2 itu yang paling tinggi,
kasus dan kematiannya, dan klaster 3 itu yang sedang. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Raska. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prediksi menggunakan regresi linear. Yang pertama, ini kita mengimport library kembali dan menggunakan data yang sama, yaitu COVID-19 Geographic Distribution Worldwide. Ya, ini ada 5 data teratas yang di dalam data tersebut. Selanjutnya, kami menyeleksi data yang hanya untuk negara Indonesia. Di sini datanya yang terdata dari tanggal 31 Desember 2019 sampai tanggal 4 April 2020. Nah, setelah itu kita buat penyebaran menurut data kasus yang positif dan kematian yang diakibatkan. Itu seperti ini. Selanjutnya, dari data yang telah dilakukan penyebaran tersebut, kita pelajari menggunakan model linear regresi. Nah, dari data dari model linear regresi tersebut, kita mendapatkan koefisien dan intercept sebesar 0,07 dan 0,448. Nah, dari koefisien dan intercept tersebut kita buat data yang ingin diprediksi, yaitu angka kasus 400 sampai 1000 sebanyak 20 data. Nah, maka dijalankan. Nah, berikut adalah hasil prediksi dari data sekitar 400 sampai 1000 kasus positif COVID. Nah, jika ditampilkan menggunakan plot, hasilnya akan seperti ini. Di mana jika ada 1000 kasus COVID-19 di Indonesia, akan kemungkinan terjadi 70 kematian yang akan dialami. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.